Teruntuk para SPG, maaf untuk video kali ini rahasia kalian akan saya bongkar. Untuk balik lagi ke pembahasan tentang SPG, ini terutama di SPG rokok ya. Itu ada dua kategori. Kita langsung menuju ke detail pekerjaannya. Yang pertama itu biasanya disebut atau anak-anak event atau reguler pun itu tidak awam dengan bahasa-bahasa ini, jadi cukup familiar lah. Itu yang pertama ada SPG nyeser, terus yang kedua ada SPG buang. Kenapa disebut nyeser yang pertama? Karena mereka ini SPG yang hard selling, yang bisa jualan, yang tahu produk, yang mereka bisa menarik konsumen untuk membeli atau mencoba atau bahasanya trial produk rokok tersebut. Itu SPG yang benar. Terus yang kedua itu ada SPG ngebuang. Nah ini mungkin kategori SPG yang introvert mungkin ya. Itu mereka nggak mau jualan, mereka biasanya cuman turun untuk foto. Mungkin teman-teman juga pernah ditawarin atau ngelihat lah, paling nggak SPG itu datang ada wujudnya sebentar terus mereka udah hilang. Itu mungkin kategori SPG itu biasanya mereka itu kenapa disebut ngebuang, karena biasanya mereka itu nggak mau jualan dan rokoknya itu dilarikan atau dibuang bahasanya itu ke grosir atau warung, atau mungkin dikenalan mereka yang mau ngebeli banyak gitu. Jadi mereka rela nurunin harga atau bahasanya di kita itu tombokan ya, nombokin. Terus mereka nggak mau jualan. Let's say mereka biasanya emang nggak mau turun dari mobil, paling turun pun cuman foto atau saat break doang kayak gitu. Di balik lagi ke pekerjaan, kenapa ada dua tipe kali ini. Mungkin yang pertama ya itu yang masih mau nyeser, itu yang sebagai baru kah, atau mereka yang nggak punya tombokan atau uang untuk nombokin dagangannya. Terus yang kedua mungkin yang ngebuang itu SPG yang memang mereka udah SPG lama dan udah tahu nih cara kerjanya gimana, jadi mereka itu ya kerja pintar aja, jadi nggak mau ngejual, maunya cuma nombok, terus mereka save energi mereka buat mungkin kerjaan lain kayak gitu. Terus apa efeknya nih buat atau punishmentnya atau efeknya ke mereka nih? Ya pasti ada efeknya. Yang pertama, jadi urutannya gini, kalau diurutin dari atas dulu tuh ada namanya perusahaan rokok. Perusahaan rokok itu memakai pihak kedua atau yang bisa kita sebut itu vendor atau IO atau agensi, yang itu akan mencari dan mengcoaching, memaintain tim yang nantinya akan disebut sebagai tim direct selling. Atau kalau di breakdown lagi nanti ada tim manajemennya, terus ada tim leadernya buat ke untuk selling di venue-nya. Terus mungkin beberapa rokok pun ada drivernya, terus nanti ada SPG. Jadi kayak gitu. Jadi untuk efeknya ke SPG itu apa sih? Ya pasti mereka kalau ketahuan ngebuang itu pasti akan di-cut atau nggak akan dilanjut bekerja lagi. Ini beberapa kebijakan di perusahaan rokok tertentu ya, nggak semua pun ini dipukul rata, karena setiap perusahaan rokok pun pasti punya kebijakan tersendiri gitu. Terus mungkin kok bisa tahu dari mana? Nah ini balik lagi ke kebijakan itu tadi. Mungkin ada yang strange buat kenceng, buat emang nggak boleh ngebuang, dan mungkin ada yang seolah-olah mereka tutup mata buat mereka tahu dari pihak vendor tersebut, tapi mereka nggak mau ngekat timnya, atau mungkin mereka coba menutupin. Mungkin ini juga bisa berdasarkan kedekatan atau emang berdasarkan kinerja dia, atau ada balas budi lah di masa lalu. Mungkin kan ada manajemen yang dulunya tim leader, terus dia diangkat, terus dia coba nge-backup timnya, itu bahasanya mungkin kayak gitulah. Terus yang harusnya bertanggung jawab saat mereka jualan itu siapa? Ya pastinya itu tim leadernya, yang harusnya dia lebih tahu dulu kejadian seperti apa, dan yang harusnya dia pun
bisa memaintain itu. Jangan sampai SPG-nya berbuat seperti itu. Atau kalau emang tim leadernya juga nggak beres, nggak bener, malah mereka nyaranin ngebuang. Biar apa? Biar cepat kerjanya, biar santai, biar mereka bisa duduk-duduk, biar mereka bisa jajan, biar mereka bisa ya ngapain lah, nge-game kah atau ngapain gitu. Terus untuk menurutku sih kalau ke vendornya itu dirugikan tergantung ya, karena kalau perusahaan rokoknya jelas dirugikan karena mereka nggak dapat volume. Dan gini loh, kalau SPG itu atau tim direct selling itu fungsinya emang nyari awareness pertama, dan mereka nggak cuma nyari itu, mereka harus nyari yang namanya volume. Jadi makanya nanti ada target yang namanya target trial atau target penjualan dan target kontak. Jadi mereka emang ada target berapa orang yang harus mereka temui dalam sehari. Biasanya itu ada 60 sampai 65 kontak. Terus dari 65 kontak ini success rate-nya atau yang mereka berhasil buat jadi trial saat mereka approach itu berapa persen. Dan biasanya sih targetnya pun untuk target pack atau trialnya, orang yang ngecoba atau orang yang ngebeli itu di 40. Jadi 40 trial, 65 kontak. Biasanya sih seperti itu. Di fokusnya beberapa perusahaan rokok itu untuk apa sih? Biar paling enggak tuh customer itu tahu dulu tentang produknya kalau produk itu baru. Atau kalau emang itu produk atau kita bisa sebut itu customer loyal, paling enggak customer ini juga kerimen lagi kalau ini tuh rokoknya masih berjalan, terus masih ada tim yang berjalan dan promosinya masih bagus, atau mungkin ada informasi terbaru tentang packaging atau ada gimmick tentang lighter dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Jadi ya jelas dirugikan kalau perusahaan rokok menurutku. Jadi buat perusahaan-perusahaan rokok coba dilihat, bapak-bapak di luar sana coba dilihat, didengerin ini kenyataannya seperti itu, dan berapa persen yang kayak gini untuk sekarang bisa saya bilang itu hampir 70% SPG yang sedang berjalan tuh pasti ngebuang, pasti, karena mereka nggak mau ribet. Apalagi kalau yang diterima itu SPG yang udah lama, jelas mereka nggak mau ribet itu. Terus ngaruhnya di vendor tuh apa sih? Mungkin di penilaian untuk ke klien ya, atau ke prinsipal atau perusahaan rokok itu. Kalau misalkan si vendor ini tahu ada yang berbuat seperti itu tapi tidak melaporkan, dan orang kantor yang atau orang prinsipal yang tahu, mungkin itu akan jadi problem masuk ke penilaian dari prinsipal ke vendor ini gitu. Tapi balik lagi, karena aku pernah juga kerja di vendor, jadi menurutku sih aku pernah ngobrol juga sama partnerku, ngobrol tentang SPG kayak gini lah. Itu pun 50-50, karena aku anggapnya mereka pun ngebantu. Jadi sudut pandang lainnya adalah mereka rela memberikan beberapa fee-nya atau ngeluarin duit supaya target, karena vendor pun juga ditarget dari klien. Pasti kalau terbantu mereka nggak usah mikir tentang achievement dan lain-lain, karena SPG-nya sudah settle atau bahasa kita tuh autopilot, yaitu malah menguntungkan bagi vendornya. Nah itu sudut pandangku lah. Dan kenapa aku bisa bilang kayak gini, karena untuk di Jogja ya, di Jogja atau beberapa kota yang di sekitar Jogja lah, saya itu pernah nggak, malah hampir semua perusahaan rokok itu saya pernah, dari mulai tim leader, supervisor, ada bahasanya permitter juga, ada bahasanya PAC, ada bahasanya area manager atau AM, sampai ke tingkat project manager pun saya pernah. Jadi yang magang projectnya dari bawah, yang tahu kondisi tim di lapangan, yang dari awal prepare-nya apapun itu, sampai ke titik pendataan terus dan lain-lain itu pernah. Jadi kenyataannya emang kayak gini, dan boroknya sih emang kayak gini, dan mungkin beberapa teman-teman pun juga udah tahu. Dan ini pun dorongan dari beberapa teman juga di vendor yang disuruh buat bahas kayak gini. Supaya apa? Nggak tahu deh. Biar rame mungkin. Tuh. Terus mungkin kalau teman-teman ada masukan, itu nanti bisa ditambahin apa lagi yang mau dibahas. Kalau menurutku sih tentang dunia SPG atau direct selling itu banyak ya yang masih orang-orang itu masih awam gitu loh. Jadi apa namanya, kayak mungkin teman-teman pernah lihat
kok ada SPG yang nawarin, terus kok dia nawarinnya langsung kayak gini, atau dia harus nawarinnya itu langsung satu slop atau lebih dari 2 pack, atau mungkin lighternya bahkan dijual. Karena emang ada beberapa poin yang seperti lighter itu nggak boleh dijual, itu di undang-undang ada, jadi nggak boleh dijual. Tapi kalau dikasih gratis itu nggak boleh. Dijual pun itu boleh dengan harga yang sesuai, di harga yang rekomendasi dari kantor. Karena kalau ngasih gratis pun itu ada undang-undangnya, nggak boleh. Tapi yang disalahgunakan sama SPG yang sering akhir-akhir berjalan, atau yang ya dari dulu lah, itu kadang-kadang dijual. Jadi bahasanya di keep dulu itu terus dijual, atau mungkin waktu di venue saat ketemu customer itu jual dengan harga yang lebih untuk dapetin cuan, biasanya sih gitu. Itu pun banyak sih ya keadaan kejadian-kejadian di lapangan, seperti yang jual korek, jualan lebih dari 2 pack kan sebenarnya nggak boleh. Dan rata-rata itu perusahaan rokok juga tidak menyarankan itu untuk menjual lebih dari 2 pack, apalagi kalau jualnya slop-slopan, apalagi kalau jualnya ke warung. Itu balik lagi ya ke fungsi mereka berjalan itu untuk cari apa sih, cari awareness, terus cari trial, untuk biar customer itu paling nggak tuh tahu dan ngecoba. Jadi balik lagi ke fungsinya seperti itu. Mungkin kalau ada pembahasan lain mungkin bisa tuh dikasih masukan. Kalau yang bisa saya bahas di kesempatan ini ya baru ini, karena kalau makin panjang ini nggak selesai kalau cuman satu video gini. Mungkin dari aku cukup itu aja dulu sih. Kalau ada balik lagi, kalau ada komen mungkin teman-teman bisa tulis, atau ada masukan apa, atau emang teman-teman pun yang ngerasa di luar sana yang nonton ada SPG atau ada pihak vendor yang merasakan hal sama, mungkin bisa kita sharing lah. Terus jangan dibawa baper ya, ini cuman buat pembelajaran aja, dan yang realnya terjadi seperti itu. Dan balik lagi, ini nggak bisa dipukul rata 100% kayak gitu, tergantung dari pihak vendor ini dan dari pihak kebijakan bapak-bapak pun juga mungkin bisa mempengaruhi ini juga, seperti itu. Jadi kesimpulannya, buat para vendor atau perusahaan rokok mau bikin sistem seribet apapun, sengelok apapun, sedefense apapun, itu SPG lebih pintar. Dan kejadian itu pasti terjadi. Jadi ada sih yang mungkin teman-teman juga tahu ya, kalau teman-teman tim leader atau SPG atau di vendor, ada yang pakai kris sistem datanya, terus ada yang pakai nomor buat validasi, atau yang pakai data yang ribet, live location kayak itu. Tuh menurutku sih nggak ngaruh, karena saran sih, kalau emang mau benerin manpowernya ya harus pakai manpower, harus dengan bener-bener dipantau, dan itu bener-bener dari hati berdasarkan pengertian, dan emang harus tegas. Kalau itu dari sistem, sama aja pasti akan tetap bisa diakalin.